akan mempresentasikan mengenai muatan listrik, gaya Coulomb, dan hukum. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai muatan listrik. Pengertian muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun atom, kecuali neutron. Karakteristik muatan dasar hanya dimiliki oleh proton dan elektron. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai muatan listrik. Nah, jika sebuah benda mengalami kekurangan atau kelebihan elektron, maka benda tersebut dapat dikatakan bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan negatif. Jika suatu benda kekurangan elektron, maka benda tersebut bermuatan positif. Sebaliknya, jika suatu benda kelebihan elektron, maka benda tersebut bermuatan. Kita akan masuk dalam materi yang kedua mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah salah satu hukum dari dasar ilmu fisika yang berkaitan dengan kelistrian. Nah, hukum Coulomb ini juga berbicara tentang gaya yang dapat bisa muncul di antara dua partikel yang bermuatan seiring dengan peningkatan jarak, medan, dan juga gaya listrik yang akan mengecil. Hukum Coulomb ini ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb ini melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Nah, hukum Coulomb ini pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik menarik dari hasil percobaan Coulomb ini dapat menyatakan bahwa bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Yang ketiga yaitu mengenai hukum Gauss. Pengertian hukum Gauss. Hukum Gauss ini dirumuskan oleh seorang matematikawan sepanjang masa yang bernama Charles Friedrich. Nah, tahukah kamu bahwa hukum Gauss biasanya dipelajari di sekolah dalam pelajaran fisika. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu hukum Gauss. Hukum Gauss adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah garis medan yang melalui sebuah permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang ada di permukaan tersebut. Hukum Gauss menghubungkan antara medan listrik pada permukaan tertutup dengan muatan total di dalam permukaan tersebut. Itu hukum yang digunakan untuk menentukan besarnya sebuah flux listrik melalui sebuah bidang. Hukum Gauss ini menyebutkan bahwa besar flux listrik yang melewati sebuah bidang akan berbanding lurus dengan kuat medan listrik yang menembus bidang, area bidang, dan kosinusnya sudut yang dibentuk flux listrik terdapat garis normal. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bunyi hukum Gauss. Bunyi hukum Gauss yaitu menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup, sebuah permukaan yang mencangkup volume tertentu, sebanding dengan muatan listrik atau neto total dalam permukaan itu. Nah, selanjutnya yaitu hukum Gauss ini umumnya dipakai untuk menghitung medan listrik yang dihasilkan dari muatan yang bergerak sangat cepat dan muatan yang dipercepat. Hukum Gauss biasa dipergunakan untuk menghitung medan listrik dari sistem yang dimiliki kesimetrian yang tinggi, misalnya simetri silinder, bola, ataupun kotak. Hukum Gauss, kita perlu memiliki suatu permukaan hayalan yang tertutup atau permukaan Gauss. Bentuk dari permukaan tertutup tersebut bisa sembarang. Nah, hukum Gauss ini
didasarkan pada konsep garis-garis medan listrik yang memiliki arah atau anak panah seperti dalam gambar berikut ini. Kita bisa lihat di gambar ini. Nah, selanjutnya flux listrik. Flux listrik ini berhubungan dengan besar medan yang menembus pada arah yang letak lurus sebuah permukaan tertentu. Flux listrik menyatakan bahwa medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus sebuah permukaan akan lebih mudah. Ilustrasinya menggunakan deskripsi visual untuk medan listrik, yakni penggambaran medan listrik sebagai garis-garis melalui penggambaran medan tersebut. Maka, flux listrik bisa digambarkan sebagai banyaknya garis medan yang menembus sebuah permukaan. Kita bisa lihat dalam gambar tersebut. Berikut adalah rumus flux listrik, kita bisa lihat. Nah, jika garis-garis medan listrik yang membuat sebuah bidang mempunyai sudut, maka rumusnya listriknya itu sebagai berikut. Kita bisa lihat rumusnya di sini. Kita akan melihat rumus hukum Gauss. Nah, seperti apa rumus Gauss beserta keterangannya? Mari kita bahas rumus hukum Gauss dan keterangannya. Kita bisa lihat di sini. Nah, penggunaan hukum Gauss. Nah, jelaskan penggunaan hukum Gauss. Jika kita hendak melakukan penerapan hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik di sekitar sebuah distribusi muatan, maka kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan simetri apa yang dimiliki sistem ini. Dari sinilah dapat digambarkan kualitivitas mengenai bidang tersebut. Yang kedua, kita bisa melihat pilih suatu permukaan khayalan yang akan kita sebut dengan permukaan Gauss sesuai dengan bentuk simetri di atas, melalui titik yang akan ditentukan kuat medannya tersebut. Nah, pemilihan permukaan Gauss, yang ketiga itu pemilihan permukaan Gauss secara tepat bisa menghasilkan E yang sama besarnya serta tegak lurus pada sebagian ataupun seluruh permukaan tertutup dan 0 dalam permukaan lain. Di sini kita akan diperlihatkan mengenai permukaan hukum Gauss yang tertutup. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada juga hukum Gauss pada permukaan bola. Ada juga hukum Gauss di sekitar bidang permukaan, dan di sini juga ada hukum Gauss di sekitar kawat bermuatan merata. Nah, selanjutnya ada juga hukum Gauss pada bola bermuatan. Nah, rumus bola isolator bermuatan merata dengan rapat muatan adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di dalam bola dapat persamaan sebagai berikut. Di luar bola dapat persamaan sebagai berikut. Nah, adapun hukum Gauss dalam bidang bermuatan adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat